rahmat akan berhenti mengalir kalau salah transaksi. Maka Yesus mengusir, mengobrak-abrik yang salah itu. Karena di sana bukan transaksi untuk tubuh, tapi transaksi menimba rahmat. Tetapi kita harus berpartisipasi. Tubuh kita, bait Allah yang fondasinya Yesus. Jadi kita ikut berpartisipasi membangun, melanjutkan, tetapi jangan keluar dari fondasi. Seperti isi dasar Injil itu kan kabar sukacita. Ya, kabar sukacitanya dalam bentuk macam-macam yang seluruhnya menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahim. Kalau hari ini Allah itu sebagai sumber rahmat yang menghidupkan. Sumber rahmat yang membebaskan kita dari kematian. Yesus sendiri adalah bait Allah kan, sebagai dasar. Lalu rahmat akan berhenti mengalir kalau salah transaksi. Maka Yesus mengusir, mengobrak-abrik yang salah itu. Karena di sana bukan transaksi untuk tubuh, tapi transaksi menimba rahmat. Karena itu di gereja Katolik, Eukaristi itu, Eu artinya baik, Karisti atau Karitas itu artinya kasih. Jadi di sana kita masuk membiarkan kasih Allah mengalir supaya kita hidup. Supaya keasinan hidup kita berubah. Tetapi kita harus berpartisipasi. Tubuh kita, bait Allah yang fondasinya Yesus. Jadi kita ikut berpartisipasi membangun, melanjutkan, tetapi jangan keluar dari fondasi. Itulah yang dalam konteks lain gereja mengajarkan kita meniru cara hidup Yesus. Imitatio Christi. Jadi kita harus membangun hidup selanjutnya berdasarkan peta yang sudah diletakkan di dalam fondasi. Kalau membangun rumah tidak sesuai dengan fondasinya, sesuai dengan layout fondasi, rumahnya roboh, tidak ada kehidupan jadinya. Ya, karena itu tubuh kita harus, atau diri kita harus hidup menurut landasannya, yaitu Kristus. Selama ini kita membangun
kehidupan kita menggunakan ukuran sains, bukan menggunakan ukuran rahmat kasih. Akhirnya baitnya roboh, sakit-sakitan, ya kan? Karena tidak sesuai dengan fondasinya. Nah, setelah kita menata kembali, kita membangun hidup kita menurut fondasinya, ya paling tidak kita merasakan hidup ya. Kita merasakan hidup. Kemudian kita menjadi secara tidak langsung sahabat alam juga. Karena kita tidak mengeksploitasi alam berlebihan hanya untuk perut. Ya kita makan secukupnya. Ya. Paling tidak cara hidup kita nanti yang sudah dikembangkan di ISBI juga. Kita menghargai yang makanan yang dirancang sesuai fondasinya. Makanan lokal. Nah, kita selama ini membangun makanan kita di atas fondasi sains. Dan akhirnya tubuh kita menjadi rusak. Pesan dasar untuk kita adalah bangunlah hidup sesuai dengan garis fondasi, yaitu kasih. Karena itu hidup kita transaksi kasih, bukan transaksi kerakusan. Orang kota, bahkan sampai di desa sekalipun, orang menunjukkan kehebatannya dengan beli Shopee sebanyak-banyak. Kalau udah minum sampai mabuk, bahwa kami hebat bisa beli. Orang buat pesta sebesar-besarnya, bunuh hewan banyak, menunjukkan bahwa kami hebat. Itu kan kerakusan. Orang kota berlomba-lomba cari makanan yang makanan di restoran yang mahal. Karena nanti menunjang kesombongan dia untuk bercerita, "Oi, kami makan di situ." Ya. Pergi ke Bangkok untuk cari makan. Pulangnya minimal bengkak atau bengkok. Ya, karena kita membangun hidup kita bukan bertumbuh di pinggir air rahmat yang terus mengalir. Kita merasa harus menjauh dari situ menggunakan ukuran kita sendiri. Misalnya di sini, kenapa umbinya itu bagus-bagus? Itu artinya itu yang cocok untuk dikonsumsi di sini. Nah, jadi ya kita berterima kasih kepada Allah karena Dia datang merombak, mengusir orang yang melakukan transaksi yang salah di bait Allah. Kalau dulu kita terjebak dalam hedonisme untuk diakui, ya, supaya diakui hebat. Tapi kalau sekarang ini kita bergerak di wilayah kebutuhan. Ya karena itu sikap kita adalah merelakan diri untuk dirombak. Kemudian setelah selesai dirombak, tugas kita membangun hidup sesuai dengan fondasi. Sesuai dengan hidup Yesus sebagai fondasi bait Allah kita. Jadi dan kemudian kita bangun kehidupan kita sesuai dengan fondasinya. Maka air kehidupan terus mengalir itu kan.
akan menghidupkan. Jadi kita kena sadar bahwa kita keliru dalam transaksi, maka kita rombak, ikut kita relakan diri, bukan kita yang merombak sebenarnya. Yang obrak-abrik itu Tuhan sendiri. Sudah dia letakkan dasarnya kembali. Rahmat itu mengalir, tetapi harus sejalan dengan fondasinya. Yesus kan fondasinya. Lalu kita harus bangun hidup itu karena dia tidak bisa mengalirkan rahmat itu di luar fondasi. Miring ya gitu. Bangunannya miring. Fondasi kehidupan kita adalah Yesus dan itu sudah jadi. Tugas kita membangun hidup selanjutnya. Jangan keluar dari fondasi. Sebenarnya kan fondasi kehidupan kita, misalnya fondasi makanan kita, bukan seperti yang kita konsumsi selama ini kan? Ya. Kemudian harus dirombak, dibangun baru menurut ukuran Yesus. Kemudian kita bangun itu selanjutnya, selesai kan? Kita setia mengikuti pola yang ada, selesai. Itu kan? Kemudian transaksi lainnya itu transaksi untuk jiwa. Karena selama ini kan transaksi yang bersifat jiwa cenderung diabaikan. Kita ke gereja malah transaksinya untuk tubuh. Minta berkat, minta hidup sukses. Ya, doa untuk sehat untuk orang di rumah sakit. Yang gitu untuk tubuh. Padahal di sana kita pergi menerima aliran kasih Tuhan. Tapi aliran itu menjadi mampet kalau tidak berhenti mengalir, kalau tidak sesuai dengan fondasi, yaitu kasih. Kita salah satu kasih itu adalah makanlah secukupnya. Ya. Jangan membuat memilah makanan itu atas enak tidak enak. Karena enak tidak enak itu ukuran tubuh. Tetapi berguna tidak berguna itu ukuran jiwa. Misalnya begini. Kita bisa persempit pelayanan kita di sini, lalu kita jalan-jalan. Ya kan? Iya. Mau lihat supaya ada kesombongan, kami foto di sini, ini gini. Iya kan? Tapi kita tidak. Karena tidak berguna. Kita pilih melayani orang. Dengan kata lain, mengalirkan kasih ke orang lain. Karena kita adalah bait Allah juga. Di tubuh kita sudah dibangun di atas fondasi Kristus. Sebagian dari rahmat untuk orang lain itu bisa alir melalui kita. Dan akhirnya bait Allah kita menjadi keren lah. Oke, cukup.